tidak bisa dipungkiri bahwa memang bisnis masa depan, terutama di era digital saat ini kan memang itu lebih banyak kemudian di-push ya oleh keberadaan dari para startup-startup yang ada ya. Jangan lupa bahwa misalnya keberhasilan 4 unicorn Indonesia itu kan juga berasal dari startup ya. Kalau kita lihat contoh suksesnya misalnya kelompok Gojek, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain itu adalah cikal bakal dari bagaimana kemudian ada startup-startup yang bagus, potensinya besar, tapi kemudian yang melihat potensi ini bukan investor lokal ya, malah justru investor dari luar. Kalau kita lihat siapa pemegang saham dari para unicorn Indonesia itu kan sebagian besar adalah investor asing ya, baik itu SoftBank misalnya ya, atau juga kelompok-kelompok investor yang lain. Nah justru sekarang kita melihat bahwa misalnya inisiatif Telkom misalnya, dengan dia akan mulai masuk pembiayaan kepada startup ini, tentu harapannya adalah supaya nanti ke depan startup-startup yang punya potensi bertumbuh yang besar sesuai dengan ekosistem yang akan dikembangkan oleh Telkom misalnya ya, itu nanti kira-kira bisa akan menjadi suatu kendaraan yang tepat bahwa di masa depan dia akan menjadi suatu perusahaan juga yang akan menjadi lebih besar. Sehingga kesempatan kita, investor-investor lokal, terutama BUMN misalnya, masuk ke sektor ini juga menjadi tidak terlambat begitu ya. Sehingga nanti manfaat yang bisa diterima di kemudian hari juga bisa menjadi lebih baik. Nah, cuman memang tentu investasinya tidak akan dalam jumlah yang kecil juga, sehingga prinsip kehati-hatian ya, due diligence harus dilakukan dengan tepat begitu, sehingga kita tahu bahwa pada saat misalnya Telkom memutuskan investasi di salah satu startup, memang potensi dari startup itu luar biasa bagus begitu ya, sehingga kemudian investasi itu nanti akan punya value yang cukup baik di kemudian hari. Saya kira itu yang perlu dilakukan semacam assessment yang lebih kuat ya sebelum kemudian perusahaan memutuskan untuk investasi di startup tadi. Baik, tapi kalau kita lihat juga dari sisi lain Pak Toto bahwa memang perusahaan-perusahaan atau unicorn-unicorn ini kan belum profitable begitu ya hingga saat ini. Nah lantas menurut Anda apa nih yang menjadi tujuan dari BUMN untuk menyuntikkan dana yang amat sangat besar sekali kepada perusahaan yang belum memperoleh keuntungan? Ya kalau kita perhatikan memang tren di seluruh dunia ya, kira-kira startup besar kalau kita lihat laporan keuangannya kan juga rata-rata masih merah ya. Kita nggak usah lihat di domestik, misalnya kalau kita lihat cerita fantastisnya kelompok C misalnya ya, C itu yang membawahi juga kelompok bisnis Shopee ya, basisnya di Singapura begitu ya. Dia kan baru juga listed di New York Stock Exchange ya, dan hasil listednya luar biasa karena tanggapan marketnya luar biasa besar. Kalau kita cek kepada sisi operasionalnya grup C ini memang dalam 2-3 tahun terakhir juga laporan keuangannya masih merah. Kenapa masih merah? Karena memang dia masih dalam tahap prosesnya. Yang penting sekarang membakar uang karena memang jumlah pengembangan marketnya masih luar biasa besar. Sehingga masih butuh investasi besar. Tapi kemudian investor melihat bahwa potensi grup perusahaan seperti ini ke depannya akan menjadi luar biasa besar. Karena pasar digital Asia Timur, Asia Tenggara itu kan luar biasa besar. Daya belinya juga akan kuat. Sehingga in the future diharapkan juga kemudian nanti mereka akan betul-betul menghasilkan ya suatu angka bottom line yang baik ya. Saat ini mungkin belum begitu baik. Tapi ekspektasi itu yang kemudian dibeli oleh para investor yang membuat pada saat kemudian si listed di New York Stock Exchange harganya menjadi sangat tinggi ya. Bahkan sekarang nilai cap-nya sudah di atas 100 billion mungkin ya. Nah itu juga yang kemudian terjadi dengan pada saat Bukalapak misalnya dia listed di Bursa Saham Indonesia misalnya. Jadi kan kalau kita lihat Bukalapak juga seperti apa kan sebetulnya secara operasional bottom line-nya angkanya masih merah begitu ya. Tapi kenapa kemudian orang mau tertarik banyak ke sana? Karena mungkin melihat prospek market digital Indonesia ke depan akan seperti apa dan kira-kira kalau kita invest di perusahaan-perusahaan yang ada duluan di market seperti itu, mungkin kita tidak akan kehilangan momentum begitu ya. Sehingga menurut saya pada saat investasi di startup, saya kira memang kalau akan melihat langsung apakah mereka saat ini misalnya sudah betul-betul bisa menjerat profit, memang agak sulit ya. Tapi kalau kita ekspektasi kepada future times, maka kita akan bisa melihat bahwa prospek itu betul-betul sebetulnya bisa menjadi suatu potensi yang bisa kemudian dieksekusi ke depan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.